Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini masih ada hubungannya dengan video pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang proposal penelitian. Ini merupakan lanjutan dari proposal penelitian sebelumnya, yaitu ini diberikan di kelas 11 pada semester 2, yaitu tentang proposal penelitian. Di sini saya akan menyampaikan tentang bagian penting dalam teks proposal penelitian. Nah, ini yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Dalam bagian ini dikemukakan tentang kejadian, keadaan, atau hal yang melatar belakangi pentingnya dilaksanakan. Nah, jadi latar belakang masalah ini adalah alasan. Alasan kenapa penelitian ini harus dilaksanakan. Nah, gitu ya. Jadi latar belakang itu merupakan alasan. Jadi harus diberikan alasan-alasan yang sangat masuk akal sehingga pihak-pihak tertentu menjadi atau menyetujui dengan proposal kita. Kemudian yang kedua adalah masalah dan tujuan. Secara rinci dan spesifik, kita perlu menyebutkan masalah dan tujuan-tujuan itu dengan rasional dan persuasif. Yang ketiga, ruang lingkup kegiatan. Kegiatan yang diusulkan harus dijelaskan batasan-batasannya. Ini masih bagian penting dalam teks proposal yang keempat. Ini proposal penelitian tentunya ya. Yaitu kita harus ada yang namanya kerangka teoretis dan hipotesis. Dalam hal ini dikemukakan terhadap teori ataupun hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan. Jadi harus jelas. Ya, teorinya yang mendukung pada penelitian kita itu dari mana saja, apa saja yang mendukungnya, agar latar belakang kita atau alasan kita dalam melakukan penelitian ini menjadi lebih jelas. Kemudian bagian penting dalam teks proposal berikutnya adalah yang kelima, metode. Metode. Pada bagian ini dikemukakan metode kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk teknik pengumpulan datanya. Misalnya menggunakan wawancara atau menyebarkan angket atau hanya sebagai observasi mengamati saja. Nah, gitu ya. Kemudian bagian penting yang keenam dalam teks proposal penelitian adalah pelaksanaan kegiatan. Salah satu faktor yang turut diperhitungkan oleh penerima proposal adalah susunan personalia dari badan yang menyampaikan proposal tersebut. Harus jelas. Jadi pelaksanaan kegiatannya itu kapan, orang-orangnya seperti apa. Nah, kemudian yang ketujuh, ini adalah fasilitas. Untuk mengerjakan suatu pekerjaan tentu saja diperlukan juga fasilitas-fasilitas tertentu. Jadi kita harus jelaskan fasilitas apa saja yang kita butuhkan untuk menunjang penelitian kita ini. Nah, yang kedelapan, keuntungan dan kerugian. Tentu lebih meyakinkan lagi juga dikemukakan juga keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh dari pekerjaan itu. Nah, siapa sih pada zaman ini ya yang mau rugi? Tentu saja penerima proposal akan melihat keuntungan bagi mereka. Jadi harus kita jelaskan keuntungannya apa, kalau memang ada kerugiannya atau resikonya ya kita tuliskan juga. Kemudian yang kesembilan adalah lama waktu. Dalam proposal harus dijelaskan lama waktu pekerjaan itu akan diselesaikan. Nah, ini sangat penting karena ini akan berhubungan dengan kapan, berapa lama waktu penelitian akan dilaksanakan. Tentu saja ini juga akan berimbas kepada bagian penting yang ke-10 yaitu tentang pembiayaan. Nah, biaya merupakan salah satu topik yang juga sangat penting dan sangat diperhatikan penerima usul. Karena bagaimanapun ya, biaya ini adalah hal yang urgent. Ketika semakin lama, maka akan semakin banyak juga biaya yang dikeluarkan. Nah, itu ya. Itulah tadi bagian-bagian penting dalam proposal penelitian. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.